Nah, ini tuh. Gimana sih? Masih udah mau bahas. Siap. Aman, aman. Ayo, ayo. Gas, gas, gas. Oke, selamat malam di sini. Saya dengan siapa? Selamat Dengan malam. Saya Nayaka. Oke. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini ya. Oke, oke, oke. Ya, kenalin aku Arthur dari kelompok Canva. Di sini kita mau ngelakuin sesi wawancara dan pengujian singkat mengenai pengalaman Nayaka menggunakan aplikasi desain Canva. Di Oke. sini aku mau negasin ini bukan tes untuk menilai seberapa ahli Nayaka pakai Canva ya, tapi pengen buat ngeji aja aplikasinya seberapa bagus sih. Oke. Kami hanya ingin mendengar sama mengamati pengalaman Nayaka sendiri yang dari secara langsung. Kritik dan kesulitan mohon disampaikan secara langsung ke kami. Nanti bisa jadi data yang berharga untuk perbaikan ke depannya. Oke. Nah, Sip. untuk gambaran sesi ini bakal berlangsung kisaran 10 sampai 30 menit dan terbagi menjadi tiga bagian. Pertama wawancara awal, terus kedua observasi tugas, dan yang ketiga wawancara akhir. Apakah Anda bersedia jika sesi ini kami rekam baik suara maupun tampilan layar Anda hanya untuk keperluan analisis data? Bersedia, bersedia. Baik. Apakah ada pertanyaan dari Naya? Tidak ada sih. Nggak ada Tidak ya. ada. Aman. Kita langsung masuk ke eh, yang bagian pertama. Bisa diceritakan background Nayaka apa di sini? Oh, oke. Saya Nayaka sebagai mahasiswa dari Institut Teknologi Bandung, Fakultas TI Rekayasa. Oke. Tujuan utamanya untuk pakai Canva itu apa kira-kira? Kalau saya sendiri menggunakan Canva itu biasanya untuk mengerjakan tugas kuliah, seperti membuat presentasi atau infografis atau poster mungkin. Oke. Kalau frekuensinya dalam seminggu biasanya pakai berapa kali? Dalam seminggu bisa paling sekali dalam seminggu sih. Oke. Sebelumnya udah berapa lama pakai aplikasi aplikasi Canva nih? Udah dari kapan? Oke, untuk menggunakan aplikasi Canva mungkin kurang lebih sekitar 3 sampai 4 tahun ya. 4 tahun ya. Iya. Secara umum berapa mudah sih pakai tools editing yang ada di Canva? Oke, menurut saya cukup mudah untuk menggunakan tools-toolsnya karena dari Canva-nya sendiri sudah menjadi eh, ada seperti keterangan atau panduannya gitu. Seperti Oke. itu. Nah, itu kira-kira pernah ngerasa kesulitan nggak pakai tools itu? Kalau misalnya tadi kan udah, kalau ini Hmm. pernah nggak? Kalau kesulitan mungkin saat awal-awal mencoba menggunakan Canva tersebut kali ya, karena butuh penyesuaian juga, eh, mungkin kayak masih nyari-nyari toolsnya apa aja gitu sih. Baik, ini udah selesai bagian pertamanya. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu observasi. Kita Baik. akan memberikan tugas. Yang pertama adalah membuat desain Instagram post baru dari kanvas kosong, lalu tambahkan satu teks, satu foto, dan satu elemen grafis yang ada di galeri Canva. Oke, oke. Kita akan ukur waktunya dan silakan disampaikan secara jelas yang dilakukan apa ke kamera ya. Oke, siap, siap. Pertama saya scan dulu ya. Nih. Kita akan ukur waktunya dimulai dari sekarang. Yang pertama membuat desain baru ya. Bentuknya cerita. Konten Instagram, Instagram Stories. konten Instagram kalau sekarang. Oh, bebas saja berarti. Apa? Post. Oh, post. Oke, oke. Kalau post, eh, oh ini.
Oke, yang pertama mungkin di sini aku mau nambahin teks dulu kali ya. Sini seperti ini. Kemudian aku masukkan teks ini. Terus aku mau ngatur fontnya. Mungkin ganti yang sedikit lebih tebal. Oke, kemudian mengatur ukuran fontnya seperti ini mungkin. Dan warnanya. Oke, selanjutnya aku mau nambahin elemen deh. Sini aku mau nambahin elemen P mungkin ya. Search saja. Oke, ini kali ya. Selanjutnya aku mau tambahin foto ini mungkin. Oke, mungkin cukup Cukup seperti ya. ini. Oke, Oke. Kita lanjut ke tugas kedua. Ini editing. Boleh diubah template Instagram Story yang ada di Canva. Terus ganti foto sama foto pribadi dan diubah warna tone-nya. oke. Boleh dimulai dari sekarang. Template Instagram Story ya. Oke, mungkin aku mau pilih ini aja mungkin ya. Oke, sama mungkin aku mau ganti tone warnanya dulu mungkin jadi warna biru boleh deh. Oke, ini juga hijau. Sorry. Oke. Bentar. Oke, selanjutnya aku mau upload foto. Sini aku pakai foto ini aja mungkin ya. Wait, wait, wait. Mana nih ini tutupan? Backnya mana ya? Sebelah sini aku. Nah, wait, wait. Itu bentar, bentar. Masih recording ya? Tenang, tenang. Gimana nih? Tenang. Masih ke Itu kan record? share-nya aja yang nanti. Enggak, masih ke record. Aman. Masih, masih. Oke, oke, sip, sip, sip. Aman nih. Aman, oke, oke. Lanjut, lanjut. Oke, mungkin langsung aja kali ya. Ya ini kok gini ya? Ah, ya udah gini aja deh. Dah, oke.
Seperti ini mungkin. Kalau cukup, bilang cukup. Cukup, cukup. Oke. Mungkin boleh dijelasin sedikit ini sebelum kita pindah ke tugas selanjutnya tadi apa yang aku rada kesusahan. Oke, tadi mungkin tiba-tiba ini ya, pas ngupload foto tuh dia malah jadi backgroundnya gitu, bukan ke upload di apa frontnya, malah dia jadi paling belakang gitu mungkin. Jadi agak kaget tadi. Jadi tadi solusi yang dikasih apa buat tangani hambatan yang ada? Solusi Solusinya, Ninayaka tadi biar jadi fotonya. ya tadi di drag aja sih, jadi nggak langsung diklik biar bisa sesuai sama yang. Tapi backgroundnya tadi emang pengennya itu atau enggak sesuai keinginan enggak tadi background? Sebenarnya enggak sih, Enggak ya. tadinya ya nggak pengen ini, cuman ini nggak ada backnya ya, jadi ya udah nggak apa-apa deh, gini juga bagus. Gitu aja Iya, berarti. Oke. Baik, kita lanjut ke tugas selanjutnya itu menggunakan tools yang ada di Canva. Ini background remover. Nah, hmm. tapi sebelumnya di sini kita akunnya karena bukan Canva Premium, jadi kita kayaknya tidak bisa memakai tools background remover ya. Oke, baik baik, Nah, aman aman. tapi kalau misalnya Nayakani perlu buat apa menghapus background itu gimana? Kalau dari saya mungkin background remover tuh biasanya nggak dari Canva, karena kebetulan kalau Canva tuh harus berbayar, itu fitur berbayar, jadi mungkin saya di website-website supaya bisa gratis mungkin itu. Ya, baik, berarti kita langsung aja ke tugas yang terakhir ya, yaitu Oke, ekspor ekspor konten. Silakan download desain dari tugas tadi dengan format MP4. oke, Dimulai dari sekarang. oke. Sini MP4 ya. Oke. Dirasa cukup, bilang cukup. Oke, cukup mungkin. Oh, masih mengunduh di ininya. Oke, oke. Cukup, cukup. Baik. Oke, tugasnya sudah selesai. Kita masuk ke bagian yang terakhir yaitu feedback ya. Jadi Oke, tadi pas sudah ngerjain tugas nih, eh cen Nayakannya cenderung pakai template untuk memudahkan pekerjaan atau pakai template tapi walaupun lumayan susah, lumayan lama modifikasi templatenya atau lebih prefer buat dari nol. oke. Kalau dari saya sendiri mungkin lebih prefer menggunakan template ya, karena menurut saya itu lebih cepat dan efisien juga dalam mengerjakan tugas. Jadi biasanya saya dalam menggunakan template tersebut mungkin memodifikasinya sedikit aja, paling dari segi foto yang digunakan atau pemilihan font. Untuk sisanya seperti warna atau desain secara garis besarnya itu mengikuti template aja. Oke. Begitu. Tadi saat bikin desain yang rada kompleks, apakah ada kesulitan ngatur kayak layer atau grouping kira-kira buat Kalau itu elemennya? kalau itu em, sebetulnya nggak ada sih ya. Masih bisa Nggak ada ya. ya. Secara keseluruhan, seberapa cepat Nayaka menemukan fitur elemen, font, atau foto yang sesuai dengan keyword yang dimasukin di search bar Canva? Kalau dari saya cukup cepat ya, karena tadi juga saat mencari elemen api itu, saat kita search itu langsung keluar dan ya itu oke. Kalau harus nyebutin satu hal pain point
atau sisi kesulitan yang dialami di Canva itu apa ya, yang yang harus ngabisin banyak waktu gitu. Mungkin fitur yang tadi mungkin ya seperti eh, apa ya, ada kayak timeline gitu karena Ini kebetulan bagian apa nih di yang ada fitur gini betul? di bagian Instagram Stories mungkin ya. Karena saya sendiri jarang atau bahkan belum pernah menggunakan eh, membuat desain Instagram Stories di Canva, jadi cukup kaget juga ada kayak gininya, jadi Baik. cukup kesulitan sih. Kalau boleh nih Kak, punya saran buat Canva, satu fitur apa yang bisa bikin pekerjaan Nayaka nih lebih baik nih di Canva? Oke, kalau menurut saya fitur yang ada tuh mungkin ini ya, premiumnya gratis. Oke, Oke, nanti disampaikan. ya. Tadi pas download, apakah Anda pernah mengalami masalah kualitasnya buram atau format error saat mendownload desain untuk langsung diunggah ke media sosial? Tidak ada sih. Tadi Tidak ada ya. ya, Oke. udah secara ini juga bagus. Oke, semua tugas dan pertanyaan sudah selesai. Terima kasih Nayaka atas waktunya dan Oke, masukan yang berharga. sama-sama. Semoga bisa membantu kami dalam membuat rekomendasi yang baik. Sip. Selamat Oke, oke. malam. Selamat malam. Mana nih? Lebih Dan cepat, iya, 15 menit. iyalah. Jalan.